Joaquin ini akhirnya Sobat Kreatif ya merilis kembali lagu baru. Selamat ya. Terima kasih. Ini single kedua dong berarti. Lebih tepatnya ini masuk ke dalam mini album sih, EP. Ya, Yang EP itu Joaquin ada ini 6 track. akhirnya Sobat Kreatif Mhm. ya merilis Mhm. kembali lagu baru. Boleh lanjut. Selamat ya. Nah, kok ketimpal. Nah, jadi Ya, gimana? Ini adalah proyek dari mini album ya untuk single yang Mhm. terbaru ini. Yes, benar. Jadi ini adalah single pertama dari project mini albumnya. Iya. Oke, tapi kan sebelumnya juga udah sempat melempar sakit dong kalau dilempar. Aduh, udah Aduh. sempat ngeluarin single juga kan? Iya, sempat. Waktu itu awal tahun, sekitar Februari kayaknya. Itu aku ngeluarin debut single aku, judulnya Pukul 5 Sore. Dan pas rada-rada akhir tahun inilah, aku ngerilisin EP aku yang judulnya Not a Sweet Love Song. Oke, ini lagu dengan judul berbahasa Inggris. Apakah liriknya juga full berbahasa Inggris? Kalau dari EP ini sendiri kan ada 6 track ya. 2 track itu lagunya full English, sama 4 lagi berbahasa Indonesia. Oke, nah ini Sahabat Kreatif adalah lagu-lagu yang ditulis sendiri kah? Seperti lagu sebelumnya, Pukul 5 Sore itu? Kalau yang bahasa Inggris aku tulis full sendiri, tapi untuk yang bahasa Indonesia aku ikut co-write aja, ikut berpartisipasi lah, tapi nggak semuanya. Wah, berarti sebenarnya bakat buat nulis lagu itu udah ada dari dulu ya, cuma baru dikeluarin sekarang, seperti itu kah? Karena dulu emang suka nulis-nulis sih sebelum nulis lagu, Mm-mm. tapi pas itu belum benar-benar yakin passion aku di musik, jadi ya aku tuangkan ke dalam bentuk cerpen lah, atau coba nulis-nulis biar kayak novel lah atau gimana. Dan setelah aku mulai yakin kalau misalnya passion aku di sini, barulah aku coba tuangkan rasa kegemaran aku menulis itu ke dalam sebuah lagu gitu. Oke, kita flashback lagi deh ya, Joaquin yang Ya boleh. dulu. Mungkin nih awal-awal dikenal gitu ya ke dunia musik itu kan ketika ikut ajang nih kan. Iya. Ajang dan bakat. Wah, waktu itu tuh sangat dramatis sekali. Dan sekarang ternyata seangkatan dari Joaquin juga udah mulai ya, udah mulai masing-masing juga udah mulai mengeluarkan single, mengeluarkan album kan. Nah, Iya. Joaquin kenapa baru di tahun ini Hmm. memutuskan untuk produktif aktif gitu merilis single dan juga lagu album. Hmm. Sebenarnya gimana ya? Karena salah satu reasonnya, salah satu alasannya tuh biasa sih, karena aku tahun ini umurnya 16. Sebentar lagi aku Oke. 17, karena ulang tahun aku Januari ya. Dan kalau misalnya pengen rilis di tahun-tahun sebelumnya, itu masih Aneh. kurang Bawa pas. lagu bertemakan cinta gitu. Iya, kurang pas untuk digolongkan sebagai seorang remaja gitu. Tapi kalau dibilang anak kecil juga enggak. Jadi ya kita di tengah-tengah gitu, aneh ya. Eh, Makanya itulah baru mulai coba rilisnya pas aku umur 16, dan makanya itu sebagai debut single aku, seorang Joaquin ini juga udah nggak anak-anak lagi, udah masuk di remaja. Walaupun itu sih sebelumnya juga aku ada sempat kerja sama juga bareng teman-teman talent aku yang lain di KFC, ada kayak apa ya, album juga sebenarnya, tapi dia album anak-anak karena umurnya masih tergolong Ya. anak-anak lah, kids. Nah, makanya itu pas udah 16, disinilah nih aku mikirnya, wah kayaknya udah boleh nih ngeluarin lagu cinta-cintaan gitu. Berarti sebenarnya kayak cukup apa ya? Kamu cukup sabar sebenarnya ya buat nunggu bisa ngerilis album atau ngerilis lagu. Ya enggak sih? Mau Karena nggak mau sih ya. untuk menuju ke tahun 2022 ini itu berarti kamu menutupi kehausan kamu untuk bisa merilis sebuah karya itu dengan lebih baik mungkin ya udah kita cover-cover lagu aja dulu kali Iya, ya. benar-benar. Tapi walaupun gitu sih, tetap karena pandemi ini juga, Hmm. mungkin ada apa ya, ada a good thing juga kenapa aku rilisnya tuh tahun ini. Karena kalau mungkin aku rilisnya tahun-tahun kemarin, ada experience yang aku belum rasain dulu nih sebelum aku ngerilis single itu gitu. Jadi sebenarnya ada pro kontranya sih. Sebenarnya segala sesuatu tuh ada bad sama good thing-nya ya.
Dan benar. ini adalah waktu yang tepat sebenarnya di tahun 2022 buat ngerilis sebuah mini album dari seorang Joa Queen, Sobat Kreatif. Nah, kali ini Sobat Kreatif, kita bakal dengerin dulu deh. Aku bakal muterin lagu, tapi kita ngambil bukan dari mini album nih ya. Karena ini adalah Oke. sebuah lagu di mana pertama kali karya yang ditulis oleh Joa Queen ini ditampilkan. Karena ini bisa dibilang juga pengen nunjukin kalau ini seorang Joa udah masuk usia remaja nih. Jadi udah mulai mengenal yang namanya first love ya, seperti itu ya. Dan ini semuanya dituangkan dalam lagu yang judulnya adalah Pukul 5 sore. Kita dengerin dulu ya. Iya. Oke, Sobat Kreatif. Mas di Morning Live Chat Weekend. Setelah ini bakal balik lagi bareng sama Joaquin. Dan ini dia Pukul 5 sore. Menari di bawah mentari melewati hari dengan melihat senyuman indah tatapan matamu, rasa hati ini seakan ingin berhenti. Jarum jam mengarah pada pukul 5 sore. Ku terus menunggu engkau menjawab pesanku. Aku di sini memutar kembali percakapan kita dari dalam kepalaku. Terpikirkan olehku, apa mungkin kau rasakan hal yang sama, dan ku ingin kau tahu perasaanku, ku nyanyikan padamu. Pertama ku melihat dirimu, tak sangka aku kan jadi seperti ini. Tingkah lakumu selalu ku ingat, saling berpapasan dan menatap. Ku harap kau tak akan menghilang, tetaplah denganku di sini sekarang. Bersama kita tertawa bahagia, hari terasa indah. Jam-jam mengarah pada pukul 5 sore. Ku terus menunggu engkau menjawab pesanku. Aku di sini memutar kembali percakapan kita dari dalam kepalaku. Pertama ku melihat dirimu, tak sangka aku kan jadi seperti ini. Tingkah lakumu selalu
All you want to do is Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, bayar utang woi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Wait a minute. Kill this. Morning Legend Special Weekend. Radio FM Palembang, suara kreativitas. Kamu lagi dengerin Morning Live Chat Weekend bareng sama teman-teman ya, Radio FM sebelah Sumba. Say hi dulu buat yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Bengkulu, yang ada di Jambi, yang ada di Sungai Liat, yang lagi pada pantengin pagi hari ini bareng sama Joa Queen. Bareng sama Joa yang udah beranjak dewasa, Cie. Kamu kadang masih ada yang suka ngebandingin gak sih? Misalnya kayak gini, dulu mungkin mereka kenal kamu ketika awal-awal ikut itu ya, ajang kompetisi nyanyi itu kan. Dan itu kan masih muda banget lah, berapa tahun yang lalu sih? 3 tahun atau 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah jadi pernah gak sih kayak ada yang bilang kayak gini, ih Joa udah gede ya? Pasti ada sih, kayak lumayan banyak deh yang ngomong gitu. Berarti bukan hanya beberapa ya, rata-rata seperti itu ya. Dan mereka kayak itu perasaan kamu gimana sih ketika mereka yang Joa udah gede ya? Wah, apakah emang image aku nih masih seorang anak-anak kah? Sehingga ketika mereka ngelihat Joa yang sekarang tuh yang wah udah dewasa ya sekarang Joa. Mungkin kayaknya gitu ya, karena dulu aku ikut ajang pencarian bakatnya pun junior, ada title juniornya gitu. Jadi kalaupun aku pas itu mikir aku udah kayak gede gitu, aku umur 12 kan ya. Tapi kayak menurut aku pas itu, aku udah lumayan gede loh 12 itu, ternyata masih anak kecil banget. Jadi sampai sekarang tuh kecapnya kadang tuh masih anak kecil. Jadi kalau ngeliat kayak, ih gak kerasa ya Jo udah gede gitu sih. Jadi memang masih akan ada cerita-cerita atau omongan-omongan seperti itu ya. Ya benar. Emang satu hal yang biasa terjadi ketika seorang itu dia mulai dikenal ketika usianya masih ya belum dewasa lah. Masih anak-anak kayaknya enggak ya? Di tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Nah, sekarang kita bakal masuk nih Sobat Kreatif buat ngebahas mini album dari Joa. Nah, kalau yang sebelumnya tadi kamu udah dengar ada pukul 5 sore, itu emang adalah sebuah single yang bukan bagian dari mini album yang dirilis ini ya. Iya, benar. Ini udah dirilis atau baru mau dirilis? Yang mana nih? Mini album? Iya, mini album. Mini album aku kayak yang rilis sudah ada 4 lagu. Jadi sisa 2 lagu lagi yang belum dirilis. Oke, ini adalah judul mini album yang menggunakan title bahasa Inggris ya. Kenapa kamu pakai bahasa Inggris? Not a Sweet Love Song. Karena salah satu tracknya ada yang judulnya Not a Sweet Love Song juga, yang adalah lagu berbahasa Inggris fully yang aku tulis sendiri. Dan kayaknya dari ke-6 lagu ini tuh bisa disimpulkan dominan lagunya tuh Not a Sweet Love Song gitu. Oke, jadi bukan lagu cinta yang manis gitu, pengen menyampaikan itu aja sih. Satu album ini tuh bukan lagu cinta yang manis gitu. Makanya dijadikan sebagai judul. Wih, padahal waktu pukul 5 sore itu kayaknya manis banget gitu ya. Berbeda kali ya pertama itu. Jadi pas masuk ke mini album malah bukan lagu cinta yang manis. Iya. Kayaknya agak-agak gimana ya ketika seorang beranjak usia remaja, dia tuh nggak langsung mengenal sebuah percintaan yang manis tapi nggak manis gitu. Jadi tuh ngelakuin lagunya, enggak juga sih. Kan awalnya masih manis nih, terus baru mulai merasakan setelah kemanisan itu kan, gimana rasanya. Jadi itu yang dibilang ya, cinta itu nggak buta kok. Karena ternyata emang nggak manis-manis terus kan. Iya bener.
Single pertama, lagu pertama yang dirilis ini adalah judulnya Tanpamu ya di mini Yes, album. Tanpamu. Tanpamu. Kita ngebahas dulu lagu Tanpamu. Apakah ini termasuk lagu yang ditulis sendiri oleh Joa? Kalau gini aku ikut co-write, jadi nggak sepenuhnya aku, tapi aku tetap ikut nulis beberapa bagian dari lagu itu. Dan ini bercerita tentang apa nih lagu Tanpamu? Kalau Tanpamu ini bercerita tentang harus cepet move on sih. Jadi lebih tepatnya untuk teman-teman yang masih gamon ya, tertujukan kepada teman-teman yang gamon, biar abis denger lagu ini tuh bisa termotivasi untuk cepet move on gitu. Karena aku pengen nyampein kalau sebenarnya nggak sama dia, nggak ada dia pun kita bisa tetap ngelakuin keseharian kita bisa tetap, pokoknya kita bisa tetap oke lah, kita nggak mati karena bisa tinggalin gitu. Cuma kadang gini, udah berusaha move on misalnya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun hanya gara-gara chat hi ya Iya satu ya. kata bisa rusak move on itu bertahun-tahun itu. Bener. Makanya jadi semoga termotivasi deh dengan lagu Tanpamu ini. Nah, itu lagu Tanpamu yang kenapa dipilih sebagai lagu pertama untuk dirilis? Nah, sebenarnya karena abis aku lihat dari teman-teman sekeliling aku, terus dari orang-orang yang reply story aku segala macem, aku lagi lihat ini momennya pas. Soalnya mereka lagi banyak banget yang gamon gitu. Soalnya abis pandemi kali ya, jadi pada gamon mulu gitu. Mungkin gagal move on dari pandeminya kali, masih Iya. kayak gini. Aku gagal move on dari yang namanya kegiatan online gitu kan. Bener Nah, juga, bisa. relate lah ya. Jadi tujuannya adalah karena ngerasa oh pasarnya kayaknya lagi pas nih ya. Yes, Sama jadi kayak bakal relate lah sama apa yang lagi iya, dirasain sama bener banyak orang ya. banget. Nah, kemudian untuk lagu Tanpamu ini sendiri ya, untuk penggarapan single lagu ini tuh ada beberapa musisi yang terlibat juga nih, sahabat kreatif kayak Jeffrey Stefanus, ada Feni Widianto juga ya, sama melibatkan musisi jazz juga. Emang ini genre musiknya seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang genre musik jazz, makanya ada pemusik jazz juga, enggak sih. Dia lebih ke rada ballad gitu, ada pop indie juga. Tapi kenapa bisa ada Kak Rio Sidik, itu juga aku sebenarnya unexpected. Aku nggak tahu, awalnya tuh nggak dikasih tahu pengen ada Kak Rio Sidik. Terus tiba-tiba terlibatlah Kak Rio Sidik juga dalam pembuatan lagu ini. Dan sebenarnya bukan lagu ini doang, ada satu lagu lagi yang lebih ke featuring Kak Rio Sidik ini gitu. Oke, itu untuk pengisian ininya ya, instrumennya ya. Iya bener, main Nah, trumpetnya. tapi kalau kita ngomong featuring, ini ternyata ada satu lagu juga di mini album ini yang si Joa ini kolaborasi, ya nggak sih? Sama Iya salah satu bener banget. penyanyi ya, sama salah satu penyanyi. Ntar deh kita bakal bahas. Karena kita dengerin dulu kali ya ke sahabat kreatif untuk single pertama yaitu Tanpamu yang merupakan salah satu lagu dari mini albumnya Joa Queen. Boleh ya kita dengerin dulu nih ke sahabat kreatif. Ini dia langsung aja ada Tanpamu yang merupakan lagu dari EP Not a Sweet Love Song. Di musim hujan datang, matahari menghilang bersama cerita kita. Rindu terus menyapa, tak tahu bagaimana ku mengatasinya, harus relakan segalanya. Cukup lelahku, kini kau jauh, tak ada waktu untuk dirimu. Tanpamu aku takkan berhenti, coba lewati hari, ku terus berlari
masanya, tak usah tanya mengapa. Cukup lelahku, kini kau jauh, tak ada waktu untuk dirimu. Tanpamu aku takkan berhenti, coba lewati hari, ku terus berlari. Tanpamu ku coba kuatkan diri, ku tak ingin berhenti, tak perlu kau di sini. Tak butuh kau di sini, aku tetap berdiri. Sekuat-kuatnya ku coba lewati hari. Tanpamu aku takkan berhenti, coba lewati hari, ku terus berlari. Tanpamu ku coba kuatkan diri, ku tak ingin berhenti, tak perlu kau bersama, aku takkan berhenti, coba lewati hari, ku terus berlari. Tanpamu ku coba kuatkan diri, ku tak ingin berhenti, tak perlu kau di sini. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun. Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugup saya dilihat teman-teman. Komentar Anda? Itu parah banget Mbak, bisa merusak lingkungan. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah, masa sih Mbak? Jadi, Woi, timpukin dia woi, semuanya. Oh, ampun woi. ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok. Woi, ampun woi. Wait a minute. Kill face. Morning Legend Special Weekend. Oke, kamu masih di Morning Lecet Weekend. Sapa kembali dulu ya teman-teman yang ada di Pro 2 FM Medan Lampung, Sungai Liat, Bengkulu, dan juga Jambi. Kamu juga bisa menyaksikan ya obrolan kita pagi hari ini melalui YouTube di RRI Palembang Sahabat Kreatif bareng sama Joa Queen. Wah. Ada Joa di Sahabat Kreatif. Joa, berarti kalau dihitung-hitung nih sekarang ya, kamu lagi di bangku SMA dong? Bangku SMA, benar. Bangku SMA ya. Lulusnya beberapa tahun lagi masih ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Oh, berarti masih baru dong. Kelas Banyak. 2 aku. Kelas 2 ya. Oke, iyalah ya remaja Sahabat Kreatif. Iya, Jadi remaja. cocok lah sama lagu cinta-cintaan. Apa namanya? Emang kamu waktu kemarin nih ya sebelum tahun 2022 gitu nggak apa ya nggak tertarik gitu sama lagu yang mungkin misalnya gini kan jebolan dari ajang penyanyi yang junior itu. Bikin Iya. dulu deh lagu yang temanya mungkin mewakili usia pada saat itu gitu. Kayaknya sih aku juga belum nyoba nulis lagu sendiri kayaknya waktu itu. Karena mikirnya belum sampai ke sono sih. Tapi karena yang kayak aku bilang tadi sempat ada project bareng juga sama teman-teman aku yang lain dari manajemen. Pas itu sama KFC kita bikin kompilasi album dan itu lagu anak-anak gitu. Jadi ada sekitar beberapa lagu dan lagunya semuanya tuh lagu anak-anak. Terus aku ikut berpartisipasi. Jadi itu lumayan lah untuk menambah
experience aku juga sebelum aku benar-benar ngerilis single aku sendiri dan album aku sendiri juga gitu. Oke, tapi paling enggak sempet lah ya walaupun bukan pure murni album ataupun juga single sendiri gitu Iya kan. benar. Nah, sekarang nih kita bahas lagi deh Sobat Kreatif. Karya dari seorang Joaquin Sobat Kreatif. Kalau tadi udah kamu dengar ada Tanpamu yang emang sih kayaknya lagu apa ya? Lagu patah hati tapi disuruh buat move on ya. Bener. Nah, lagu berikutnya adalah lagu di mana Joa di sini nyanyi bareng sama si Aaron Asap. Yes, bener banget. Ini single kedua yang udah rilis kah? Iya, ini kayak yang ketiga yang dirilis. Ini yang ketiga ya. Aku kira kamu tuh bakal bikin kayak ada satu cerita yang bersambung gitu. Dari Tanpamu, terus mungkin Dunia Maya, ketemu deh. Oh, sebenarnya kalau pengen ditarik benang merahnya ada, tapi Ada aku ya. tetap bikinnya tuh semuanya apa ya kayak sequence gitu sih. Jadi nggak bener-bener bisa gak secara tersurat lah, secara tersirat nyambungnya gitu. Jadi emang sebenarnya kamu harus dengerin semua lagu di mini album Iya ini ya, dong. biar dapat benang merahnya gitu. Yes. Nah, kalau untuk lagu Dunia Maya, kenapa kamu milih nyanyinya bareng sama si Aaron Asap ini? Sebenarnya awalnya tuh juga nggak ada planning kayak yang tadi sama Mario Sidik, nggak ada planning sama sekali untuk collab sama Aaron Ashap. Jadi tuh bener-bener random dan lagu ini tuh sebenarnya tuh iseng doang. Jadi dibikin sama produser aku juga. Ini lagu iseng. Aku belum pernah ketemu sama Aaron Ashap, aku juga belum kenal. Terus tiba-tiba lagu cover aku tuh dikasih lihat sama produser aku ke Aaron Ashap. Terus katanya Aaron Ashap ngefans, suka denger suaranya segala macem. Terus diajak collab, tapi collabnya tuh collab bercandaan. Makanya Aaron Ashap di dalam lagu ini juga nggak nyanyi, nggak dalam bentukan nyanyi. Tapi dia ada hadir menyumbangkan suara gitu dalam bentuk voice note. Gitu, lucu kan ya? Soalnya awalnya tuh nggak kepikiran bakalan dirilis, apalagi dalam si mini album ini. Tapi akhirnya dirilis sama si mini album ini karena mikir kayak, ih lucu juga ya bikin lagu yang rada beda, nggak mainstream kayak yang lain gitu bentuknya. Benar. Karena biasa kalau yang namanya dia kolaborasi featuring gitu, paling nggak dikit ada lirik yang dia bawain gitu kan. Iya kan, nyanyi. Tapi ini bukan berupa lirik. Yes, bener. Makanya dengerin Dunia Maya. Oke, dan ini masuk ya ke dalam potongan dari lagu Dunia Maya. Iya, bener. Berarti aku tebak ini ceritanya tentang si Aaron ini mungkin pacar kamu gitu. Hai, Ceritanya, gitu ya. iya sih, tapi jatuh cintanya tuh di Dunia Maya, belum pernah ketemu gitu ceritanya. Relate Banyak banget. kan ya, pas pandemi apalagi ketemunya online gitu. Terus Bener. udah jatuh cinta aja nih, ternyata jatuh cintanya sama ketikannya. Bener. Atau jangan-jangan dia pakai wajahnya si Aaron, pakai suaranya si Aaron, pas ketemu mukanya lain. Wah, sisi gelapnya ya itu. Itu biasa sering banget pada kena prank kalau kenalan dari Dunia Maya, bener gak sih? Bener. Tapi kamu juga tipe yang percaya banget gak sih kalau dapat pasangan dari Dunia Maya? Belum pernah sih kayaknya. Karena mikir kayak belum bisa ngeklik banget gitu kalau nggak ketemu juga nggak sih? Soalnya biasa tuh di Dunia Maya sama pas ketemu tuh bisa beda gitu. Asli, karena kadang ada orang tuh yang kayak dia tuh lebih asik ketika di Dunia Maya. Nah, Iya tapi sih, ketika ketemu, contohnya kayak orang introvert. Nah, iya mereka bener. lebih asik di Dunia Maya. Tapi pas kita ketemu, dia diem aja. Kalau kita nggak nampar duluan ya ibaratnya, dia tuh nggak bakalan berjalan nggak sih? Setuju. Kalau kamu juga tipe yang mendingan ketemu dulu ya? Iya sih, aku mendingan ketemu dulu. Kalau misalnya deket di bener-bener real life gitu yang udah ketemu, itu di chat masih bisa deket lagi. Tapi kalau misalnya kita deket di chat, belum tentu kita bisa deket di real life gitu kan. Oke. Dan udah ketemu kah? Belum ya? Belum ya? Belum. Soalnya gini, kamu kan bisa menuangkan apa yang kamu alami itu kan di lagu pukul 5 sore tuh. Jadi kayak agak menceritakan, wah jangan-jangan udah dapat first love-nya ini si Joa. Aduh. Dan kemudian bisa dituangkan jadi lagu. Nah, makanya curiga, jangan-jangan udah ada nih. Atau belum boleh sama orang tua, biasanya gitu. Ya aku belum boleh. Belum boleh ya? Ya udah karir aja dulu ya. Bener. Terus hubungan sama teman-teman jebolan dari ajang kompetisi kemarin gimana? Masih deket, ada beberapa yang deket banget. Bahkan ada satu yang satu sekolah sama aku. Awalnya tuh gak satu sekolah.
Tapi baru kayaknya tahun ini apa tahun lalu gitu kita satu sekolah gitu. Dan selain itu sih yang lainnya juga tetap kontek-kontekan lah, reply-replyan story, masih ngucapin kalau ulang tahun. Kadang kalau ada waktu juga ketemu. Itu sih, jadi tetap Punya menjalin grup hubungan WhatsApp baik nggak? sih. Kenapa? Grup WhatsApp. Biasanya gitu ya. Sekarang kan di mana-mana suka ada tuh grup. Bahkan Oh, reuni anak TK juga ada tuh di grup WhatsApp. Malah kita hmm. lupa nih teman TK-nya siapa, tapi kok ada grup TK ya? Kayaknya sih yang Oke. aktif gak ada deh yang aktif sampai sekarang banget. Itu paling kayak personal individually gitu sih. Tapi emang ada sempat ada rencana buat reuni-reuni segala macam tuh pasti ada rencana sih. Seru sih itu kalau kita ngelihat, wah ini dulu dia gini nih, wah udah pada gede sekarang Bener ya nggak sih? banget, bener. Apalagi kalau bareng sama juri-juri dari ajang kompetisi itu, wah sempat kepikiran nggak? Sebenarnya Itu, hah? dari juri-juri itu juga kayaknya udah lama banget ya nggak kontek-kontekan segala macem. Oke. Nah Iya. siapa tahu ya kalau misalnya dibikin ajang reuni, Ajang reuni. bakal pangling juga nanti para jurinya. Oke, coba kita bacain dulu kali ya pertanyaan yang masuk. Sip. Yang pengen tanya-tanya sama kamu kali ini. Nih aku bacain dulu deh. Wah, oke. Halo kakak, perkenalkan saya Farel, mau bertanya kepada kakak Joaquin. Wes, ini dia menggunakan bahasa Indonesia. Farel. Ini bahasa Indonesianya baik dan Bener. benar banget. Iya. Kalau boleh tahu nih, kedepannya apa sih persiapan yang bakal dipersiapkan buat fansnya Kak Joa di luar sana? Kamu punya ini nggak sih kayak sebutan untuk fanbase-nya Joa? Ada dong. Apa tuh? Jolix. Oh, Jolix, Joaholics ya. Yes. Nah, apa nih buat para Joaholics nih? Jolix nih apa? Kayaknya sampai akhir tahun ini aku bakalan fokus di mini album ini karena masih ada 2 lagu lagi yang belum aku rilis dan untuk musik videonya masih ada berapa ya? 4 yang belum dirilis. Jadi kayaknya itu bakal ngambil waktu sampai akhir tahun sebagai penutup tahun 2022 lah ya. Tapi untuk nanti tahun 2023 pastinya aku bakalan datang dengan lebih banyak single lagi atau mungkin album dan kolaborasi-kolaborasi lain sama pemusik-musik yang mungkin gak di-expect. Yes. Iya, karena ternyata banyak kejutan juga kan selama pengerjaan mini album ini Iya, kan. bener banget. Mini albumnya aja udah banyak kejutan, apalagi nanti kalau misalnya bisa bikin satu album full. Amin. Gak mungkin bakal ada kejutan lagi tuh. Lanjut lagi, nih ada siapa nih? Ada Rifki. Katanya harapan buat Joaquin di usia 17 tahun nanti apakah akan fokus bermusik atau ada hal lain yang mau dilakuin? Main sinetron. Pengen banget sih sebenarnya nyoba main sinetron atau film gitu. Tapi kalau sinetron itu kayaknya stripping tuh sampai pagi banget subuh karena aku punya temen tuh bener-bener sampai subuh dan aku masih sekolah kan posisinya. Masih sekolah udah pengen lulus juga jadi mungkin nanti dulu kali ya pas udah kuliah lebih fleksibel waktunya. Tapi yang pasti harapan aku di umur 17 itu bisa berkarya lebih banyak lagi, terus bisa inspirasi orang lain juga, banyak yang terinspire dari aku, dan aku juga pengen banget musik aku bisa didengerin bukan cuma sama teman-teman aku yang di Indo, tapi sama teman-teman yang di luar sana juga, di luar Indonesia, gitu sih. Berarti harus memperbanyak lagu berlirik bahasa Inggris dong. Iya, sebenarnya aku sendiri juga to be honest, aku tuh awalnya lebih nyaman nulis lagu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Dan lagu Pukul 5 Sore ini, itu lagu Indonesia pertama yang aku tulis dan langsung itu yang dirilis. Karena sebelumnya aku nulis lagu bahasa Inggris, karena aku ngerasa kalau lagu bahasa Indonesia tuh ditulisnya tuh awkward gitu loh. Soalnya beda nih Kak, kalau misalnya nulis Aku Cinta Kamu sama I Love You. Itu beda kan ya kedengarannya. Aku Cinta Kamu tuh lebih kayak straightforward banget gitu. Jadi gitu deh. Menuliskan iya sih kadang kayak misalnya ya jangankan dalam sebuah lagu, kadang kita kalau mau bikin caption aja nih di media sosial supaya nggak kayak langsung nyampe gitu ya, nggak langsung kebaca banget sama orang tuh kita pakai aja udahlah pakai lirik pakai tulisan atau pakai bahasa Inggris aja deh, soalnya kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya kena banget nih langsung kebaca ya nggak sih? Bener banget, bener. Makanya sebenarnya kita kadang bikin caption pakai bahasa Inggris bukan karena sok-sokan pengen English, enggak sih ya. Cuma karena emang ya lebih apa ya, biar ya
lebih ya kata si Joa tadi ya, nggak yang Yes. ya kayak bilang aku sayang kamu, kayaknya susah deh. Ya udah I love you aja deh, aku cinta kamu. Hah? Iya, bener. Kita lanjut lagi nih. Pertanyaan melalui YouTube. Nih ya, langsung aja deh aku bacain lagi. Ini ada Yuanita. Hai Kak Joa Queen, imut banget sih. Iya dong, kan masih remaja. Masih remaja, terima kasih loh. Terus katanya, wah cantik banget Joa Queen. Mukanya oriental ya Kak. Salam kenal dari anak Lampung. Kamu pernah jalan-jalan ke Sumatera nggak? Pernah. Papiku dari itu soalnya dari Bangka. Oh dari Bangka. Oke. Berarti makanan favoritnya martabak. Martabak. Martabak Bangka kan katanya terkenal banget ya. Iya, enak. Terus lanjut lagi. Ini ada Fatih. Kak Joa, kalau ada tawaran featuring pengennya sama siapa? Kalau untuk pemusik dalam negeri, aku pengen banget featuring sama Hi-Fi, Juicy Lucy, sama Jazz. Wah, itu karena kamu suka genre musik mereka atau suka sama penyanyinya? Suka sama, pertama tuh gaya musik mereka sih, kayak musiknya, genre-nya, terus liriknya juga, tapi merekanya juga sih. Jadi secara keseluruhan. Tapi mereka mirip-mirip kan ya genre musiknya, jadi mungkin karena itu. Enak banget juga sih buat didengerin dan rata-rata mereka juga laris manis kalau kayak di ajang-ajang festival gitu ya. Iya bener. Karena emang ternyata penikmat musiknya banyak banget. Oke, lanjut lagi juga Kak Joa, spill dong gimana caranya bisa bikin suara serak-serak keren. Wah, ada serak-serak keren. Sumpah ngomong aja udah enak didengar apalagi nyanyi. Wah, makasih loh. Kalau aku kayak aku dari dulu emang suaranya emang rada serak gitu, dari kecil banget. Dan malah dulu lebih serak lagi daripada ini. Jadi bener-bener serak gitu. Dulu sering dipikir sama orang tuh tiap hari tuh batuk ya lagi sakit ya atau gimana ya. Padahal tuh emang serak aja suaranya kayak gini gitu. Dan kalau bercandaan mami aku sih ya, bercandaan mami aku tuh dulu, aku pas kecil mainan stiker tau kan ya, stiker anak kecil yang gede gitu. Terus aku tuh makan stiker itu. Jadi kegores di sini makanya suaranya gitu. Bercandaannya gitu. Guys, tapi nggak tahu nih sebenarnya gitu apa kalau enggak. pengen suara kamu serak bagus, kamu makan aja stiker ya. Stiker. Boleh dicoba kali ya. Boleh dicoba, tapi jangan deh. Iya Jangan. kalau suaranya jadi bagus karena kayak suaranya Joa ya. Tuh. Nanti kalau kamu batuk aja suaranya fals kan jadi parah kalau kayak gitu. Ini lanjut lagi nih. Mana tadi katanya gini. Kalau menurut aku mukanya Kak Joa agak mirip sama Lyodra ya. Ada yang pernah bilang kayak gitu? Lumayan banyak sih sebenarnya. Oh, ternyata banyak yang pernah ngomong kayak gitu ya. Suaranya juga sama-sama keren, ngefans deh katanya. Ada rencana bikin konser gitu nggak Kak? Kalau iya, aku mau banget lo nonton walaupun jauh dari Palembang. Wah, jauh banget Palembang. Mungkin kalau sekarang belum ya, tapi in the future pasti ada impian pengen bikin konser sih, pastinya ada. Tapi untuk sekarang, aku pengen coba rilis single dulu, biar teman-teman semua juga bisa dengar genre musik aku kayak gimana, terus Joa itu seperti apa, gitu. Ya bener sih. Siapa sih penyanyi lagian musisi yang nggak pengen bisa konser ya nggak? Iya, bener banget. Lo pasti bakal punya impian pengen suatu saat bisa konser gitu kan, konser dengan lagu-lagunya sendiri. Nah, lanjut lagi ya. Hai Kak Joa, dalam perilisan lagunya kali ini apa sih suka dan dukanya? Apakah banyak suka atau dukanya nih? Kayaknya kalau duka, sebenarnya dibilang duka banget juga enggak, tapi mungkin karena ada rasa capek kali ya. Karena kita penggarapan itu dari bulan Juli sampai Agustus, bukan Agustus, apa September 2002. September. 2022. Sekitar 2 bulanan lah ya, dan itu tergolong lumayan mepet, walaupun workshop musiknya itu sebenarnya nggak mepet-mepet banget, tapi yang menurut aku melelahkan, capek itu tuh di syuting musik videonya sih. Soalnya tuh kita tuh syuting musik video itu bener-bener setiap minggu pas itu. Jadi hari Sabtu, terus minggu depan hari Sabtu lagi, minggu depan lagi hari Sabtu lagi. Jadi kayak bener-bener nonstop gitu setiap minggu kita syuting musik video, dan kadang tuh pengen rasanya refreshing gitu kan. Tapi ya, yang lagi dipersiapkan sekarang video musik untuk lagu apa? Ini kayaknya yang akan rilis sebentar lagi itu video musik
Cerita Aku dan Dia deh. Pas banget kemarin aku baru rilis nih yang keempat, judulnya Cerita Aku dan Dia gitu. Oke. Jua, udah jam 10. Nggak Banget, kalau kerasa. sebenarnya makin lama makin asik ya. Kayak lagi Iya. obrolan di malam hari. Biasa kalau ngobrol di malam hari tuh makin malam makin asik. Ini makin menuju ke jam 10 makin asik aja. Tapi next time kita Iya. bakal ngobrol lagi ya, Joa ya, buat ngebahas Oke. single kamu yang lainnya, karena ini sebenarnya masih banyak kalau lagu-lagu keren dari Joa yang bisa kamu dengerin. Ini kalau pengen didengerin bisa didengerin melalui apa aja nih? Oh iya, pasti udah bisa teman-teman kalian. Waduh, salah ngomong kan. Udah bisa kalian dengerin nih di seluruh digital streaming platform, mulai dari Spotify, Apple Music, Langit Musik, Joox. Pokoknya di seluruh streaming platform manapun yang kalian cintai lah ya. Atau kalian juga bisa nonton musik videonya ada di YouTube yang Tanpamu nih, search aja Joa Queen Tanpamu. Dunia Maya juga ada musik videonya featuring Aaron Ashap, bisa tinggal search di YouTube Dunia Maya Joa Queen featuring Aaron Ashap, langsung muncul musik videonya. Atau enggak kalian juga bisa request nih langsung ke RRI. Ya, bener banget. Pastinya Sobat Kreatif ya. Thank you buat Joa udah Iya, nolongin thank you Kak. pagi, udah digangguin ya. Ya udah, bobo lagi. Enggak mau ada acara ya. Acara. Oke, sukses deh ya buat mini Ya, albumnya. thank you Kak. Ditunggu juga untuk karya-karya lain deh dari Joa ya. Thank you Joa. Ya, thank you. Dadah. Bye. Dan Sobat Kreatif, itu dia obrolan kita di Morning Live Chat Weekend kali ini bareng sama Joa Queen. Dan saat ini juga buat Selvian pamit karena udah pukul 10 juga ya. Thank you buat teman-teman yang ada di sebelah Sumba, di Prado FM Bandar Lampung, Bengkulu, Sungai Liat, dan juga Jambi. Next week kita bisa jalan-jalan lagi ke Prado FM lainnya. Saat ini buat Selvian pamit ya, jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.